Gen Z itu kan ibaratnya kayak buah stroberi, katanya Betul. makanya dia dibilangnya generasi strawberry. Strawberry itu apa? Strawberry itu kayaknya cantik di luar, merah, meranum, tapi lembek di dalam. Karena di karir itu ijazah itu akan tersingkirkan oleh mereka-mereka yang konsisten. Tapi kan pemerintah juga punya satu kebijakan kalau misalnya kita fokusnya nggak dibatasi, ujung-ujungnya yang udah kayak masuk kron, udah dalam tanda kutip udah punya usia, wah sudah berusia tapi pengalaman akhirnya akan diambil. Tapi si para fresh graduate yang sudah dicetak sama universitas ternama bisa jadi nggak ada pekerjaan. Inilah bicara Jakarta. Selamat datang di Bijak Bicara Jakarta bersama gue Sukron Jamal dan ada Mas Miko di sebelah sana ya. Dan kali ini kita sudah bersama narasumber. Nah ini kayaknya obrolannya akan banyak dagingnya ya, berisi gitu. Berisi. Nggak kayak sebelum-sebelumnya gitu ya. Kosong. Kitanya yang kosong. Betul, sebenarnya. kayaknya akhirnya sesuai dengan nama programnya bijak, ada bijak-bijaknya dikit lah gitu. Dikit-dikit, Nah, nggak betul. cuma bicara-bicara doang. Nah, kali ini kita sudah bersama Teh Mia. Wah, halo Teh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget bisa diundang sama Mas Miko. Mas Miko dan Mas Sukron beda ya, salah ya. Mas Miko mikirin kota Jakarta, tapi tinggalnya di Bekasi. Wah. Oh iya benar. Dan juga Mas Sukron tuh dibocorin. apa ya, suka yang sinkron-sinkron. Mas Iya, Sukron ya. benar. Aku tuh sering banget menyapa, ini dipanggilnya apa nih? Teman-teman bijak atau apa? Jakartans. Oh, Jakartans. Jakartans, Oke, yes. berarti Jakartans yang aduhai. Wah. Wah, apa tuh aduhai? Aku selalu membuka acara dengan aduhai, agen Aduhai. dunia akhirat. Pastikan komunikasi kita nggak cuma bermanfaat untuk dunia, tapi juga akhirat. Jelek banget ya. Betul, harus begitu Kita ya. sebenarnya mau bahas apa sih sekarang? Ya, sesuai dengan ahlian atau spesifikasi dari Temia Oke. kan, sebagai seorang headhunter Iya. atau karir konektor gitu Iya, ya. betul. Nah, nanti kita akan bahas tentang itu dinamikanya, tapi kayaknya ini ya, kita pengen tahu lebih jauh juga nih Iya. tentang awal karir Temia itu seperti apa, kemudian pengalaman di perusahaan multinasional, dan pastinya nih yang ditunggu-tunggu tips untuk mendapatkan pekerjaan. Oke. Kalau mau tahu background saya justru sudah berkarir. Wah, sudah mendapatkan uang itu startnya dari SMP. Wah, dari SMP itu seperti apa? Karena saya suka nari. Waktu itu sempat ada grup tari besar gitu. Saya ikut di komunitas itu, tuh sering tampil di di hotel, di TV. Jadi sudah mulai tuh eksis. SMP, SMA sempat waktu itu zamannya foto-foto model, foto-foto gitu. Itu Keren. sempat, dan sempat SMA, terus saya juga sempat main film, waktu itu film Blok M. Ada beberapa film lagi waktu itu walaupun jadi figuran gitu ya. Dan Oh, iya, itu iya. aku perjalanan karir saya. Nah, lulus SMA, saya merasa kayaknya saya harus cari pekerjaan yang singkat karena pada saat itu kan lagi sibuk macam-macam gitu. Akhirnya saya ngambil sekretaris gitu. Nah, dari sekretaris saya kerja di satu perusahaan konglomerat cukup lama, 4 tahun. Setelah itu saya kerja di perusahaan multinational company dan ngerasain perusahaan multinational company. Kalau teman-teman bilang enak ya kerja di perusahaan multinational company, enaknya saya bisa pulang jam 2 pagi. Karena apa? Karena bicaranya tuh adalah deadline, dan biasanya orang-orang asing itu nggak suka yang namanya ditunda-tunda gitu ya. Makanya waktu itu kayaknya jodohnya jadi lama tuh. Nggak pengaruh ya gitu. Beneran teh jam 2 pagi? Iya, beneran. Apa kabar Gen Z Gen Z sekarang? Dan itu memang saya pernah kerja juga di perusahaan oil and gas kan. Jadi kalau misalnya mereka lagi ada satu proyek yang harus diselesaikan gitu. Jadi mau nggak mau semuanya, apalagi saya waktu itu sempat jadi sekretaris proyek gitu. Nah, dari situ saya merasa apakah saya terus-terusan jadi jadi seperti ini gitu. Kayaknya ada sesuatu yang missing. Kadang sering sekali namanya bekerja itu kita mengejar antara uang gitu ya sama usaha dan peluang nih gitu. Uangnya usaha, beda. peluang. Iya lagi. Beda ya. Apa? Iya betul. Iya. Nah, usaha dan peluangnya apa? Dan mungkin kita juga paham ya, salah satu pintu rezeki adalah dengan silaturahmi. Setuju nggak sih? Setuju. Kalau kita bekerja itu nggak selalu misalnya mendapatkan uang dengan bekerja, dan saya merasa teman saya kan banyak, karena saya sendiri juga senang berorganisasi. Saya sempat ada join di satu organisasi internasional, dan serunya lagi di organisasi saya bisa keluar negeri, keliling negara itu dibiayain cuma modal koper doang.
Nah, itu caranya gimana? Karena kita aktif organisasi. Nah, jadi kalau Gen Z kebayang mau keluar negeri nggak punya uang, udah aja nyemplung di organisasi deh. Gitu. Jadi saya juga punya pengalaman hanya karena aktif berorganisasi itu. Jadi saya merasa bahwa kayaknya saya harus memutuskan satu karir baru yang menurut saya lebih asik, lebih merasa hobi yang dibayar. Gitu. Jadi hobi saya berteman, menyebarkan networking, tapi saya juga dibayar karena pada saat saya masuk di bagian SDM, jadi sekretaris itu pertama kali adalah jadi sekretaris direktur SDM. Nah, kalau bicara SDM itu adalah bicara rekrutmen, bicara promosi karyawan, kayak gitu ya. Jadi dari awal berkarir memang sudah bicaranya adalah human resource gitu. Tapi sekarang SDM-nya beda nih, bukan sumber daya manusia, Apa tuh? sumber daya mental. Wah, bener gak sih? Karena sekarang tantangannya banyak banget. Dulu tuh mungkin zamannya Mas Biko, saya kayak seumuran ya, 11-12 ya. Kayaknya nyari kerja lebih gampang ya, gitu. Lebih ada bank banyak, ada pabrik banyak, tapi sekarang semuanya sudah digantikan oleh robot. Mesin ya, benar. Digital gitu ya. Kalau anak-anak sekarang SDMH berarti Apa tuh? sumber daya mental health. Jadi pakai hanya satu. Satu aja sih. Iya, jadi memang kalau ditanya proses karir konektor saya, mungkin sekarang itu udah lebih dari 15 tahun gitu. Dan serunya lagi dari karir konektor itu juga merangkap jadi jomblo konektor. Wah. Apa Itu tuh? gimana itu? Ya jomblo konektor biasanya gini. Macomblang gitu. Macomblang. Jadi misalnya saya punya kandidat ya. Ya ini udah banyak terjadi juga gitu ya. Misalnya saya punya kandidat nih finance manager gitu. Wah, saya tahu nih gajinya udah besar. Udah punya pasangan belum? Belum gitu. Udah langsung aku kasak-kusuk ke teman-teman saya sekretaris. Lu belum itu kan ini gue kenalin. Udah ada kandidatnya gitu. Oh iya. Dan akhirnya kalau udah berhasil tuh udah wah seneng banget, dan itu kayak nagih. Jadi saya tuh waktu sebagai karir konektor yang ini kan berkaitan dengan ini ya, dengan manusia. Biasanya kalau kita bisnis berkaitan dengan manusia itu dalam tanda kutip tuh banyak dramanya. Gitu ya. Jadi yang dikomplain lah, yang kadang kan CV sama kualifikasinya tuh suka beda ya. CV-nya bagus, keren-keren, tapi pas kerja zong, nggak bisa apa-apa gitu. Tapi saya punya satu tagline yang itu saya bawa sampai sekarang, bahwa membantu satu orang seperti membantu satu keluarga. Kayaknya jelek banget buat saya. Jadi sampai kapanpun karir konektor itu masih menjadi bagian profesi saya gitu. Nah, kalau jomblo konektor kan gitu juga kan, membantu satu orang, ibu bapaknya seneng, semuanya keluarganya juga seneng, membantu satu keluarga juga. Di sini ada jomblo Membangun keluarga baru juga. Masih ada nggak itu teh jomblo konektor? Di sini ada nih. Harus dilihat dulu marketing kita. kualifikasinya. Oh, ya. Kalau lu sensor sih teh. Nggak usah deh. Sensor ya nggak apa-apa nanti nih. Seru sih. Jadi provokator, karir konektor, jomblo konektor, motivator. Pokoknya yang tortor gitu. Tentang human resource Itulah aja lah ya. background pekerjaan saya kalau bicara karirnya awal dari mana gitu. Oke. Berarti udah masuk ke itu tadi ya, karir konektor. Tadi juga sempat nanya karir konektor berarti adalah ya menghubungkan orang yang belum bekerja. Jadi pada saat saya jadi SDM ya, sekretaris SDM, itu sering sekali itu saya bekerja di satu perusahaan besar, konglomerat, dan waktu itu lagi memang dalam tanda kutip, kalau sekarang mungkin lagi viral-viralnya perusahaan itu. Tapi kenapa cari karyawan itu sulit? Sebenarnya bukan sulit ya, kita mencari yang qualified gitu. Kayak misalnya dicari S1, tapi mungkin yang ngelamar STM gitu kan, SMA. Mencari seseorang itu memang sulit. Jadi kayak kita tuh kayak mencari mutiara di lautan seperti itu. Jadi di sini adalah perannya saya membantu perusahaan mencarikan kandidat. Sering sekali para kandidat ini mau cari pekerjaan tuh sulit. Iya nggak? Akhirnya disinilah mediatornya. Makanya saya banyak ikut komunitas, banyak ikut organisasi. Ujung-ujungnya modusnya adalah menambah networking, mencari orang gitu. Kayak misalnya saya lagi mencari orang yang expert di komunikasi. Nah, kalau saya nggak kenal Mas Miko, pasti Mas Miko juga malas kalau tiba-tiba, Mas Miko boleh nggak kirim CV-nya? Siapa elu? Belum kenal Gitu ya. kan? Betul, Tapi kalau udah kenal, udah deket, Mas Miko, aku ada satu perusahaan nih, lagi nyari yang expert di komunikasi, mau nggak Mas Miko aku promosiin? Nah, itu kan lebih enak kan, lebih asik gitu. Jadi memang sebagai karir konektor, justru saya nggak ikutan platform apapun. Jadi aku lebih seneng tuh blusukan gitu. Aku lebih seneng langsung offline, langsung ketemu, kelihatan hidungnya, tahu
bau-bau keringetnya. Gitu. Berarti Menurut aku chemistry-nya lebih nyambung, Iya, lebih benar. dapat. Jadi kalau misalnya aku kenalan di WA, selalu aku bilang yuk janjian yuk gitu. Nah itu adalah yang membuat kedekatan antara saya dengan klien dan juga candidate itu. Jadi career connector itu untuk Gen Z dan teman-teman milenial atau apapun nyari kerja susah ya udah banyakin temen aja. Karena pasti di luar sana juga banyak kok sampai sekarang. Mungkin Mas Miko sama Mas Sukran juga setuju. Gue lagi cari admin nih, gue cari bagian sosial media, bisa jadi di luar sana banyak ya nggak? betul. Tapi bingung siapa nih orangnya gitu. Nah kalau kita punya data-data banks itu lebih mudah. Iya lagi pas banget lagi. Iya ya. Lagi butuh Iya, ya. Nah, Butuh apa nih Mas Miko? ada yang lain soalnya ya gitu. Kita butuh Marco sama editor baru nih. Oh, gitu ya. Nah, masih aman kok. Langsung itu dong, langsung mental health dong. Iya, langsung. Berarti nih Temia kalau dari obrolannya nih sebelum ada Lina Job Street ini udah ada duluan ya Temia gitu kan. Iya, jadi kalau aku tuh kan sebenarnya aku dulu sempat buka platform ya, tapi kan platform itu adalah orang sering sekali ngisi-ngisi CV, tapi sebenarnya cuma iseng-iseng aja Nggak gitu. sesuai Jadi gitu kalau ya. pada saat di interview orangnya nggak datang lah gitu, atau nggak sesuai kualifikasi gitu. Jadi menurut aku kekuatan dari Career Connector itu justru bukan candidate-nya gitu, tapi bagaimana saya bisa mempromosikan candidate itu gitu. Saya bisa meyakinkan bahwa dia adalah candidate yang terbaik dan lain-lain gitu. Ada ini nggak sih Teh pengalaman misalnya dari klien sedang mencari talent gitu, tapi kayaknya susah banget nih untuk cari talent yang sesuai dengan kualifikasi gitu Iya, misalnya. aku tuh serunya, aku justru ngambil positioning adalah di energi. Maksudnya aku pernah perjalanan karirku salah satunya aku pernah bergabung di perusahaan headhunter internasional gitu. Dan Oke. itu ditempatkannya kalau candidate itu ditempatkannya ke luar negeri langsung gitu ya. Nah, saya justru menarik dari semuanya ini aku bilang yang paling sulit cari candidate yang seperti apa. Yang paling sulit adalah energy division. Jadi kita misalnya cari mining engineer, offshore, terus penyelam expert yang di dalam itu kan sulit kan. Kalau betul. accounting, sekretaris, marketing itu udah banyak banget. Nah itu menurut aku jadi challenge. Nah disitulah aku akhirnya kenal banyak engineer petroleum dan mereka itu kan nggak melamar. Nggak Iya, melamar iya. pekerjaan, tapi kita harus PDKT, pendekatan gitu. Energy division itu tuh yang aku handle sampai sebelum pandemi itu masih seru ya, masih banyak kebutuhannya dan itu juga ditempatkannya ada yang di Qatar, di Abu Dhabi gitu. Menariknya kalau teman-teman mau tahu bayarnya gimana sih gitu ya. Bayarnya tuh biasanya aku 1 kali gaji. Misalnya saya menempatkan satu petroleum engineer misalnya, gajinya 25 juta. Pada saat itu juga aku dibayar 25 juta. Gitu. Berarti itu udah kerja sama perusahaan-perusahaan itu dulu ya. Jadi perusahaannya itu masing-masing ada prosentasenya, tapi ada yang dikalikan dulu berapa kali, terus kita berapa persennya. Tapi kalau saya lebih simpelnya 1 kali gaji gitu. Jadi saya makanya mencari posisi yang susah, yang gajinya besar. Jadi sekalian. Iya, betul. Gitu. Kalau dapat langsung. Dan itu serunya apa? Aku nggak perlu ruko, ya nggak sih? Nggak iya perlu benar. ruko, nggak perlu bayar listrik, telepon dan lain-lain. Malah saya banyak temen, tapi saya banyak rezeki juga gitu. Kadang direferensikan. Dan menariknya juga tadi Mas Miko, gimana sih cara dapat kandidatnya? Saya kan kenal sama banyak profesi. Jadi kayak misalnya saya waktu itu lagi cari finance director. Harusnya gampang ya. Iya. Tapi yang namanya director itu kan tidak melamar, kembali lagi. Justru saya pendekatannya kemana? Ke para supir. Karena pasti para finance director punya supir gitu. Iya. Jadi pendekatan saya tuh out of the box. Saya bilang, kalau punya supir yang bosnya finance director, kasih tahu dong, kenalin dong, gue lagi cari nih gini-gini. Nanti kalau ada gue dapat komisi dia, ada nih sini si A si B nih dia finance directornya perusahaan A. Terus aku kenalan sampai akhirnya dapat CV, diproses. Walaupun nggak dia yang ini ya, ada temennya lagi akhirnya dapat. Gitu, mencarinya tuh ternyata seperti ada itu, trik-triknya tips and juga triknya. ya. Jadi carinya tuh nggak langsung ke orangnya, tapi ada proses gimana saya bisa dekat sama mereka. Ada juga posisi cari expert di bidang kosmetik dan harus backgroundnya dari Paris. Wah. Backgroundnya dari Paris. Dari Paris, jadi dia lulusan dari Universitas Paris. Itu juga sesuatu yang sulit kan, karena saya blank banget. Sampai akhirnya saya mikir pertama kali yang harus saya deketin adalah perusahaan kosmetik dari Paris, gitu.
pasti ada relatednya gitu sampai, dan itu juga saya ketemu sama candidate-nya justru nggak ngomongin kosmetik. Saya ngelihat pas di rumahnya banyak kayu-kayu gitu ya. Ini si expert ini, dan ini si expert ini juga sudah pensiun gitu. Sebenarnya dia juga udah nggak mau kerja lagi. Jadi saya bahas mengenai kayu, rumahnya kayu, apa tentang kayu. Saya Google dulu kayu apa ya, walaupun agak ngerti gitu. Tapi akhirnya sampai endingnya bicara kosmetik dan dia mau bekerja di perusahaan klien saya gitu. Jadi muter-muter tuh bicara karir konektor. Iya, saya malah fokus ke, enak banget ya jadi expertise ya. Dicari orang yang nyariin kerja orang gitu, jadi nggak usah ngelamar-ngelamar. Jadi saya juga bisa membuka gitu. pintu rezeki untuk banyak orang gitu. Dan sebenarnya cuma cengangas-ngenges doang kok. Oke, apalagi yang mau kan dibahas? Sekarang juga lagi masih siaran radio juga masih. Dari udah berapa tahun sih temnya? Sekarang udah hampir 6 tahun. 6 tahun. Di Smart FM Radio ya? Smart FM, Kompas Gramedia Group. Biasanya juga pada saat kita bawain program Smart Karir, nah itu kan suka butuh referensi juga tuh, jadi saya bisa referensiin berapa klien saya. Oke. Jadi Smart Karir itu memang benar-benar harus fokus di karir gitu. Oke. Karir itu lebih bagaimana kita naik jabatan gitu atau gimana sih memangnya? Oke, karir itu buat saya karya tanpa akhir. Wah, jadi nggak ada istilahnya naik jabatan atau yang lain-lain, karena karir itu nggak harus kita berkantor di rumah, nggak harus berkantor di kantor, tapi bisa juga kita berkantornya di rumah gitu. Kalau dulu kita bicara karir adalah kita harus absen, kayak baju seragam gitu ya, harus kerja di satu perusahaan tertentu, tapi sekarang udah enggak gitu, karena kalau bicara karir gitu, selama perjalanan saya 15 tahun sebagai karir konektor, saya nggak pernah mencari kerjawan dan kerjawati. Setuju nggak sih? Nggak ada ya kata kerjawan dan kerjawati. Iya juga. Tapi yang saya cari adalah karyawan dan karyawati. Jadi kalau mau berkarir bukan bekerja, tapi berkarya. Wah. Iya. Jadi selama kita kerja 20 tahun nggak ada karya, nggak ada prestasi, ya jangan disalahin kalau nggak ada promosi. Gitu. Jadi pada saat kita bergabung di satu perusahaan, kita harus punya tujuan. Saya melakukan apa nih, achievement apa yang bisa saya jadikan karya apapun gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, bisa teman-teman Google gitu ya, Jakarta Google di cerita bahwa ada salah satu namanya Pak Hotman. Dia dulu office boy. Bukan Paris nih ya? Bukan. Itu langsung cincinnya kelihatan. Nah, Pak Hotman itu awalnya office boy, tapi di akhir hayatnya dia sebagai vice president satu bank internasional. Keren banget. Nah, bisa kenapa seperti itu? Karena banyak karya. Jadi office boy itu nggak office boy yang abal-abal. Office boy yang bisa misalnya efektifnya jadi kantornya jadi bersih, bikin kopi-kopi yang terbaik gitu, melayani yang terbaik gitu. Jadi karya itu adalah proses pelayanan yang sebenarnya saya bilang tadi, karya tanpa akhir. Jadi nggak selalu bicara karir itu harus berdasarkan ijazah. Ini Robi harus denger nih, calon CEO nih Iya. Iya benar. Itu kejadian nyata. Jadi kita jangan merasa minder, waduh kan pekerjaan saya cuma ini, cuma itu. Enggak, semua adalah yang terbaik. Tinggal kita melakukan pelayanannya aja gitu. Jadi ada bedanya nggak tuh kerja dan karir? Beda ya? Karena kalau kerja kita hanya fokus mengharapkan gaji. Betul. Kan gitu. Tapi kalau karya, bagaimana kita merasa bahwa perusahaan itu adalah milik kita gitu. Kayak misalnya Mas Miko sama Mas Sukron bisa aja di sini, gue cuma jadi podcaster doang, gue cuma dibayar, mungkin itu nggak ada meaningnya gitu. Tapi kalau misalnya kita merasa bahwa Mas Miko sama Mas Sukron ada di sini, justru Mas Miko bisa berkontribusi bayarin pulsanya Mas Sukron misalnya gitu. Boleh, atau misalnya membiayai anak sekolahnya office boy. Nah itu beda tuh meaningnya, bahwa kita harus melakukan yang terbaik gitu. Iya. Jadi karya itu apapun, misalnya melakukan ini, karya ini nggak cuma sekedar kita bikin podcastnya, tapi melakukan yang terbaiknya supaya nanti nextnya akan ada iklan misalnya, atau ada yang lain-lain seperti itu. Bener, jadi ingat tuh ada Temnya materi. terima kasih sudah diwakili. Iya. Kayaknya ada ya. Nggak, karena ada materi di stand up komedian luar negeri namanya Chris Rock. Dia bilang bedanya kerja sama berkarir tuh, kalau kerja tuh kita selalu lihat jam. Iya. Itu lucu tuh. Jadi udah jam Bentar ya. jam 2 gitu kan. Iya. Lu ngapain lagi? Ya, baru jam 2.15 gitu. Selalu lihat jam gitu. Bedanya kalau karir tuh kita udah nggak kenal waktu, kerja senang aja gitu ya. Iya, Karena kalau bicara
kalau bicara kerja sama karir, itu ibarat Gen Z itu kan ibaratnya kayak buah stroberi, katanya. Betul. Makanya dia dibilangnya generasi strawberry. Strawberry itu apa? Strawberry itu kayaknya cantik di luar, merah, meranum, tapi lembek di dalam. Setelah pulang, ya itu karirnya kita. Sepedanya kita bisa bawa kemana-mana, gitu. Jadi bisa jadi pada saat kita kerjaan udah selesai, apalagi bicaranya adalah PHK gitu. Saya pernah mengalami PHK waktu itu tahun 98, terus juga ya udah tahu lah ya, udah jadul banget nih umurnya. Tapi karena saya punya karya, punya karir tertentu, jadi nggak merasa mati gaya gitu. Karena sepedanya bisa saya bawa sampai sekarang. Karena saya waktu itu jadi sekretaris di perusahaan SDM, saya tahu bagaimana rekrutmen. Waktu itu serunya lagi, bos saya itu jadi asisten dosen di salah satu universitas ternama. Jadi dia yang belajar, dia yang bikin tugas, tapi aku yang ngerjain. Nah, ilmunya kan ke-transfer tuh. Karena sekretaris adalah profesi yang sangat strategis, tergantung bosnya. Kalau bosnya pinter, strategisnya ikut, sekretarisnya ikut pinter, karena kan semuanya tugas-tugasnya yang kerjain sekretarisnya gitu. Jadi setelah itu PHK itu, makanya Mas Miko bilang, kenapa sih banyak pengangguran? Bisa jadi kita fokusnya sepedanya nih udah nggak ada nih, udah diambil perusahaan, loh kita bisa pakai sepeda yang baru gitu, karirnya maksudnya diterusin lagi gitu. Kebayang nggak sih analoginya? Kebayang. Ya, itu kebayang. Karena bisa jadi orang galau, pengangguran. Saya selalu bilang, saya sering sekali kan dihubungi sama pengangguran gitu. Jadi aku bilang, ini adalah salah satu cara untuk kita memulai karir baru gitu. Nah, bisa jadi sepedanya malah lebih kenceng kan jalannya. Larinya lebih kemana-mana gitu. Ya betul, kita kan kayak bertiga backgroundnya juga sama-sama penyiar, aku juga penyiar dulunya, Mas Miko juga gitu kan. Ya mungkin maksudnya itu ya, sepeda kita biasa udah ngomong segala macam, terus ya sepeda ini bisa jadi apa, bisa jadi jualan apa, jualan yang lain gitu, kayak kita jadi MC, bahkan akhirnya jadi presenter YouTube gitu kan, bisa dipakai ilmu itu terus gitu ya. Iya. Nah, kalau ngomongin PHK nih kan sekarang lagi rame juga nih berita-berita tahun ini PHK massal, banyak startup. Startup ini kan terutama ini juga ya, tekstil ya. Tekstil banyak tekstil. Itu juga kan waktu itu ada bubble ini kan, bubble e-commerce kan. E-commerce-nya banyak, tapi sekarang justru pada udah sampai 3.000 sampai ribuan lah itu di PHK gitu kan. Ya rata-rata kan Gen Z yang pengen kerjanya di startup keren, kelihatannya memang secara luarnya gitu. Nah, itu gimana tuh biar mereka ketika kena PHK massal begitu gitu kan, mereka belum punya atau belum siap apa-apa, gimana tuh? Aku punya pengalaman di pandemi, waktu itu aku dihubungin salah satu perusahaan multinasional Jepang, minta saya yang biasanya merekrut tapi harus mem-PHK seluruh karyawannya sampai perusahaannya dirobohin. Gitu, karena pandemi. Jadi ini profesi baru lagi. Profesi baru yang tadinya merekrut harus mem-PHK, dan itu jelek banget ya. Setelah itu juga di samping PHK juga saya harus memotivasi mereka. Jadi kebayang nggak waktu itu saya memotivasi, ada tuh di depan saya bapak-bapak yang nangis, yang itu kan buat saya tuh shocknya tuh berhari-hari. Selain itu ada juga bank. Saya harus membantu mem-PHK 2.500 karyawannya. Waduh. Karena apa? Karena sekarang itu namanya bank itu kan kita cuma di handphone aja kan. Nah, udah digital ya. Betul. Nah, salah satu motivasi yang saya kasih ke mereka adalah gini, pada saat kita pengangguran, kita tuh seperti gelas kosong. Tapi pastikan gelas kosong kita itu jangan kelamaan. Nanti nggak ada yang minum, ujung-ujungnya gelasnya pecah gitu. Tapi gelasnya harus tetap terisi. Jadi kalaupun kita nggak punya perusahaan, nggak punya kerjaan lagi di perusahaan, kita bisa misalnya ke organisasi, di sosial, di komunitas. Tapi intinya si gelasnya itu jangan sampai kosong gitu. Kayak misalnya saya di PHK, bukan berarti kan saya nggak bisa bekerja kan, nggak bisa berkarya. Mungkin awalnya ikut ibu-ibu pengajian atau ikut sekolah anak saya, apapun aktivitasnya, atau misalnya kalau nggak bisa kemana-mana cukup di sosial media gitu, tapi ada aktivitas supaya gelasnya lama-lama penuh gitu. Nah, kalau udah penuh mungkin orang lain yang aus kita bisa kasih gitu, atau sebaliknya kita yang aus kita bisa minum. Nah, itu kan lebih simpel ya analoginya. Betul. Jadi nggak berarti pada saat kita di PHK jadi mati gaya, nanti gelasnya pecah semua. Kita nggak melakukan apa-apa gitu. Sepastikan bahwa gelas kita tetap terisi apapun isinya. Gitu. Pastikan juga isinya nggak enak diminum ya. Jangan sampai isinya juga air comberan. Kan sering sekali kalau pengangguran jadi kita nggak sesuai dengan yang kita inginkan kan. Karena pada dasarnya kalau pada saat pengangguran, ini tips berkarir dulu deh. Tips berkarir itu simpel, dari SD, SMP, SMA. SD-nya adalah sadar diri dulu. Nah, basicnya tuh.
Aku kan suka singkatan maksa ya sebagai karir konektor, di konektorin gitu. Tapi bagus tuh, jadi gampang diingat kan. Sadar diri adalah kita tahu kelebihan dan kekurangan saya apa gitu. Di sini banyak banget assessment aplikasi, bisa pakai Stephen, talent mapping, talent DNA, DISC, MBTI gitu. Itu kita sadar diri dulu di awal. Setelah itu kita naik tingkat SMP. SMP ini apa nih gitu. SMP adalah selalu meningkatkan potensi. Nah, jadi udah sadar diri, selalu meningkatkan potensi sebagai ibu, sebagai anak, sebagai motivator, karir konektor juga harus ditingkatin. Kayak saya misalnya karir konektor nggak cuma ningkatin networking aja, bagaimana saya bisa mengambil edit value di saya, bisa sharing, dan pastikan kalau bisa tuh jangan yang kalau bicara karya kan kita bicaranya adalah masterpiece ya. Betul. Jadi jangan yang copy paste. Jadi kayak saya bikin singkatan-singkatan itu adalah bagian dari masterpiece saya gitu. Ciri khas Genuine, gitu. Create dari karena selalu ya. meningkatkan potensi gitu. Dari SMP lari ke SMA semangat menjadi ahli. Nah, SD apa? Sadar diri. Sadar diri. SMP selalu meningkatkan potensi. SMA semangat menjadi ahli. Semangat menjadi ahli. Nah, kalau semangat menjadi ahli kan menjadi expert. Kalau udah expert, karir is follow you. Setuju nggak sih? Betul, setuju. Tapi itu nggak ada Jadi universitas. Udah kayak Mbak Mia nih, kita janjian udah sebulan. Oh, udah sebulan. Keliling di Pulau Keliling Jawa. Jawa. Keliling Jawa. Iya. Dan aku sok-sok sibuk, Mas Miko sorry ya, aku baru bisa bulan tanggal segini gitu. Karena memang seperti itu sih kalau udah bicara. Ahlinya nggak harus yang susah-susah apapun deh. Kalau misalnya Mas Miko airnya susah, nggak bisa keluar, pasti yang dipikir, oh Pak ini nih. Iya, Gitu benar. kan, atau Pak Sukron gentengnya bocor, oh Iya. Pak ini. Karena mikirnya tuh bukan yang bisa, Betul. tapi yang ahli dan terlihat langsung sering melakukannya. Sering melakukan itu, gitu. iya. Jadi nggak usah menjadi seseorang yang kan kita sering sekali di sosial media, aduh saya pingin deh jadi ini, saya pingin jadi itu. Nggak perlu kalau memang kita nggak ahli di bidangnya gitu. Kita nyoba banyak hal tapi nggak ada yang ahli juga ya. Karena kalau udah bicara ahli pasti ya itu saya bilang tadi, karir is follow you. Jadi kita nggak mencari karir yang mencari kita gitu. Menarik, nggak usah maksain berarti ya. Iya. Ya, saya nggak Nggak usah. usah maksain dokter, karena di karir itu ijazah itu akan tersingkirkan oleh mereka-mereka yang konsisten gitu. Jadi kan kalau kayak kita bilang, aduh kita bosen nih gitu, kita pingin ada lingkungan baru, challenge baru, nggak apa-apa selama kualifikasi kita, potensi kita itu tetap masih fokus tapi konsisten di bidangnya gitu. Kayak saya karir konektor dan saya masih melakukan banyak hal gitu, tapi karirnya masih tetap gitu. Jadi kalau misalnya klien bilang, ya butuh ini, saya masih bisa provide, masih bisa bantu. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga yang sering jadi apa sih namanya, banyak obrolan nih, terutama untuk company yang sedang rekrutmen para Gen Z. Oke. Ada apa sebenarnya dengan mereka? Bukannya mereka fine-fine aja, atau memang ada perbedaan karakter yang apa namanya, jomplang gitu ya antara milenial ke Gen Z, atau gimana sih? Teh? Pengalaman Teh Mia nih pasti kan udah ada mungkin ya yang Iya, iya. merekrut Gen Z gimana tuh? Gen Z itu kan ibaratnya kayak buah stroberi, katanya. Betul. Makanya dia dibilangnya generasi strawberry. Strawberry itu apa? Strawberry itu kayaknya cantik di luar, merah, meranum, tapi lembek di dalam. Yang pada Gen Z kayak gitu nggak? Nggak semua ya, tapi nggak ya, semua pasti gitu. banyak marah nih. Kita nggak Oke, gitu ya, dia- kita nggak lemah. Sok tahu gitu kan. Karena aku pengalaman, memang aku pengalaman banget di Gen Z itu gitu ya. Jadi kalau di Gen Z itu bisa jadi pada saat bekerja nggak punya tujuan yang jelas. Jadi Gen Z itu singkatan maksa lagi ya, G-nya itu adalah pertama kita harus punya goals gitu. Goals-nya itu bukan cuma goals di perusahaan, kayak saya punya goals bagaimana di umur 40 tahun saya punya perusahaan sendiri waktu itu. Jadi saya waktu pada saat saya banyak kendala-kendala jadi sekretaris itu kan kadang bosnya marah-marah. Saya pernah pengalaman bos saya kalau marah-marah itu kebun binatang keluar. Kebayang nggak kalau misalnya kita nggak punya goals, pasti kita juga resign kan. Tapi pada saat dia marah-marah kebun binatang keluar, saya bercanda aja gini, sama-sama Pak.
Sama-sama Pak. jadi ini nggak marah gitu kan. Jadi kita harus punya tujuan yang jelas. Jadi Gen Z ini kalau kita mau melakukan sesuatu, mau ngapain sih 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, gue mau punya perusahaan, gue mau keluar negeri, gue mau punya rumah, pastikan dari sekarang startnya gitu. Jadi goals-nya harus jelas. Setelah itu E-nya adalah emosi. Nah, perusahaan sering sekali keluar masuk atau kita sebagai Gen Z kutu loncat itu sebenarnya bukan karena karyawannya nggak bagus, kinerjanya nggak asik gitu ya, tapi karena emosinya. Bisa jadi bosnya marah-marah, Gen Z-nya keluar. Atau sebaliknya, di kantor kayaknya nggak asik nih lingkungannya, teman-temannya nggak, itu keluar. Jadi potensi paling besar adalah seseorang resign tuh bukan karena gaji, bukan karena pekerjaan, tapi lebih banyak karena emosi. Oh. Karena hati. Mereka ini ya, yang penting dia asik dulu gitu ya. Iya, yang penting culture-nya asik, ya. enjoy. Sebenarnya kalau Enjoy. Gen Z itu bilangnya jangan bilang karyawan. Saya punya bukunya, saya nggak bawa. Saya selalu bilang sama Gen Z adalah enjoypreneur. Enjoypreneur. Pantesan mereka maunya kerja di Binbag tuh. Iya. Karena itu adalah sebutan untuk mereka yang asik. Padahal sebenarnya kerjanya sama-sama aja. Aku juga sering dipanggil karya perusahaan. Nia kasih motivasi dong karyawan Gen Z. Aku bilang teman-teman enjoypreneur gitu. Sebenarnya karyawan juga gitu. Karena bicara enjoypreneur itu kan sebenarnya usaha. Itu tadi sama aja. N-nya N-nya adalah nilai. Kita harus punya nilai tetap gitu. Kalau nilai-nilai apapun gitu ya, kalau bicara karakter itu adalah tetap the most important in career gitu. Iya. Contohnya, saya punya candidate sama-sama Gen Z. Misalnya Mas Miko sama Mas Sukron sebagai owner perusahaan, ada dua gitu ya, ada dua Gen Z apply, satu dari lulusan Singapura, pinter gitu. Terus pengalamannya udah banyak, bahasa Inggrisnya oke. Terus ada lagi dari Pulau Jawa gitu. Biasa-biasa aja gitu ya, ininya juga dari lokal, nggak terkenal lulusannya. Tapi orangnya santun, orangnya baik gitu ya. Terus tapi yang satu yang ke luar negeri tahu sendiri dong, gayanya sejuta. Oke. Nah kira-kira milih yang mana? Benar-benar. Waduh. Nah, ini kita pilihan yang- bicara nilai nih, bicara Nilai nilai ya. gitu. Ayo Mas Miko dulu. Agak pilihan Ayo, yang Mas memang Miko. rada Kayaknya sulit ya? yang Jawa deh. Yang Jawa. Oke. Iya. Kalau Mas Sukron, karena Karena aku saya orang Jawa soalnya. sebenarnya pengennya yang Singapura ya, tapi nggak bisa bahasa Inggris jadi yang Jawa aja. nah itu seringkali terjadi. Jadi seringkali iya. terjadi bahwa pada saat kita sudah bicara kompetitor, kalau bicara nilai itu adalah bukan lagi nilai yang terbaik, ijazah yang terbaik, lulusan terbaik, tapi bagaimana nilainya adalah lebih ke karakter gitu. Contoh kecilnya aja, misalnya saya interview nih, saya pernah waktu itu interview perusahaan IT yang akan ditempatkan di Amerika. Cuma ditempatkannya kandidatnya 100 orang. Saya cari sampai 1000 orang ke banyak universitas. Itu kenapa bisa drop? Karena apa? Nilainya dalam tanda kutip. Dan sebenarnya simpel banget waktu interview, hanya mengucapkan selamat pagi, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ternyata enggak loh, Gen Z. Ini bukan semua iya, ya, benar, Jakarta tidak gitu. Cuma semua. ujung-ujungnya gini, saya digaji berapa? Kok cuma segitu gitu? Orang tua benar. saya juga bisa gitu loh. Jadi yang dalam tanda kutip dia udah sejuta. Saya kan perusahaan ini kok gajinya cuma segitu gitu. Padahal itu adalah tes salah satu rekruter gitu ya. Jadi kalau teman-teman Jakarta interview pastikan nilainya Anda adalah salah satunya polite. Assalamualaikum, selamat pagi, terima kasih sudah mengundang gitu. Terus juga apapun yang menunjukkan bahwa kita dalam tanda kutip nggak menunjukkan terlalu tinggi gitu ya kan. Sering sekali juga Gen Z itu merasa bahwa saya kan lo yang butuh gue gitu. Nah selanjutnya Z-nya di endingnya ngucapkan terima kasih gitu. Itu hal-hal kecil sebenarnya, tapi Bener buat sih. perusahaan tuh nancep. Ya. Chemistry-nya tuh nancep dan itu sering terjadi di proses rekrutmen saya. Aku ada punya pengalaman lagi gini. Ada waktu itu perusahaan multinasional lagi cari manajemen trainee gitu ya. Kandidatnya banyak, ada 10 orang lagi menunggu giliran, tapi ada 1 orang yang nunggu giliran tapi justru dia bersihin kamar mandi. Karena dia menurut dia bosen Bu, saya nungguin di kamar mandinya kotor, saya bersihin aja gitu.
Akhirnya 10 orang disuruh pulang, yang bersihin kamar mandi yang disuruh Oh, masuk. keren. Iya, Nah strategi itu tuh ya. bicaranya nilai ya. Jadi sekarang Karena mungkin apa? Karena kalau bicara nilai itu adalah kebiasaan. Bicara nilai itu nggak bisa dipaksakan gitu. Karena mungkin bisa jadi nilainya dia adalah kebersihan, value-nya dia kebersihan. Pada saat dia ngelihat kantornya kotor, akhirnya kan dia bergerak kan, dia melakukan sesuatu. Nah nilai-nilai itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibawa aja ujuk-ujuk kita menjadi karyawan. Saya mau seperti ini, nggak gitu. Itu adalah satu proses kebiasaan yang udah dibentuk. Akhirnya perusahaan merasa ini yang the best gitu. Nah kayak Gen Z, tahu ya G-nya apa tadi G-nya? G-nya, aduh saya lupa tadi G-nya. E-nya emosi. Goalnya Goal. tujuan. Jadi emosi. goalnya kayak bola siapa nih yang menang sekarang? Kayaknya finalnya siapa ya? Kita lagi harap cemas gitu kan, harap cemas kita pingin aduh goalnya siapa, itu kan Iya. satu hal yang penasaran. Pasti kan teman-teman Gen Z juga ada goal kayak kita main bola. Iya. Kita ada sudut kanan, sudut kiri, ambil kanan, ada penyerang, ada yang lain gitu. Karena kita butuh banyak orang juga untuk mencapai tujuan kita gitu. Jadi kalau kita Betul. mencapai goal nggak jalan sendiri juga gitu. Kita perlu berpartner gitu ya. Selanjutnya E-nya masih Emosi. ingat? Emosi. N-nya Namanya nilai. Nah, Nilai. Z-nya ini saya Z-nya penasaran adalah ini. Z- Zong apa bukan zero? zong. Oh, bukan. Z-nya adalah zaman. Kita harus zaman. bisa beradaptasi dengan generasi dengan berbagai zaman gitu. Karena biasanya kalau Gen Z itu nggak nyambung tuh sama baby boomers. Karena Iya. baby boomers itu kan senengnya ngomong, nasihatin, Benar. ya. Benar tuh, Teh. Nah itu seringkali terjadi gitu loh. Udah gitu si Gen Z sotoy banget sih. Benar, si benar. bapak ini si ibu ini gitu ya. Benar tuh. Sering terjadi antara Nah itu editor dan padahal kalau bener nggak, itu kasus nyata ya, dan aku sering Benar. banget tuh. Nah itu Z-nya itu justru yang membuat Gen Z itu banyak keluar gitu, karena ya karena Gen Z merasa semuanya serba bisa, karena dia lebih perlu kita pastikan bahwa anak-anak Gen Z itu lebih ahli dari kita yang baby boomers gitu, atau yang Gen Y, milenial, karena dia dengan handphonenya aja bisa melakukan banyak hal, apalagi sekarang udah bicara AI gitu. Tapi yang si sotoy-sotoy ini menurut Gen Z gitu ya, si sotoy-sotoy ini merasa kamu kan anak baru kemarin, kamu bisa apa gitu. Makanya kemarin ASN sempat viral nggak? Tahu nggak Mas Sukron sama Mas Miko keluar ASN karena merasa nggak nyaman kan, Iya, benar. berbondong-bondong, prosesnya udah panjang karena apa? Oh iya, yang sudah rekrut masuk tapi Iya, akhirnya karena nggak bisa beradaptasi culture-nya. dengan Kenapa ya? Apa itu. disuruh main soliter nggak bisa ya? Ya udah. Main soliter nih. katanya. Nggak bisa. Iya, karena mereka itu tipenya Gen Z itu adalah nggak bisa diedukasi, bisanya di entertaining, benar nggak sih? Jadi tetap, nah, makanya kayak saya nih ngomong kayak gini sebenarnya mengikuti gaya Gen Z, agak-agak norak gitu nggak sih, Gen Z agak-agak tricky heboh. banget sih para Gen Z, Iya. harus Parah banget. entertaining Bukan saya apa ngomong ya, segala Teh-nya yang macam. Bener gak sih? Jadi saya pendekatan sama Gen Z kan sering ya, klien gini, Mia, gue mau ngasih tahu si A nih rese banget sih gini gitu kan, dia udah ngecap kan gitu, tapi kan Gen Z punya dunianya sendiri gitu. Jadi aku ngobrol gitu kan, kadang kita mau kemana nih, ke kafe mana, jadi nggak bisa tuh di kantor, kamu duduk di depan meeting, wah langsung besok resign gitu. Jadi memang pendekatannya adalah zamannya adalah bukan Gen Z yang mengikuti kita kalau di perusahaan ya, tapi kita harus mengikuti gaya Gen Z gitu. Makanya sekarang banyak kan perusahaan-perusahaan mengikuti gaya Gen Z. Ini salah satunya nih, dibuat kantor kayak kafe, ada gambar-gambarnya, colorful. Mungkin kalau cuma putih aja itu kayak rumah sakit ya. Jadi kita Iya. sebenarnya kantor apa lagi berobat ya gitu. Iya betul. Kalau yang ini sih Kayak masih gitu. baby boomer ya. Kalau ini Gen Z. Suka nyebelin nggak sih? Aduh, nih udah apa, kan kalau kita sering banget tuh senioritas ya nggak sih? Nah itu kan nyebelin banget buat Iya, Gen Z benar-benar. gitu. Mungkin lah ini sih hal simpel misalnya. Iya. Dari apa ya, misalnya layout atau apapun itu kan, gitu kan, kayaknya harus gini ya, Iya, udah karena kayak karena gitu. saya pernah bantuin itu ya, pernah bantuin perusahaan jadi konsultan, itu cuma bagaimana ngatasin generation gap ini gitu, generation gap antara si Gen Z yang sotoy-sotoy ini yang pertama kali datang ke kantor bukannya absen tapi bikin kopi dulu gitu ya. Atau ngopi-ngopi dulu, sementara si baby boomers datang buru-buru lari-lari absen misalnya. Mereka kan gemes banget gitu, tapi akhirnya dengan banyak perbedaan ini kita coba satukan bahwa lifestyle-nya, kalau lifestyle-nya Gen Z kan memang lebih banyak 5F ya,
food, fashion gitu. Food, fashion, terus udah gitu fun. Nanti 2-nya disusul untuk podcast berikutnya. Part 2. Lucu itu bikin kopi dulu. Jadi karena pertama kali Gen Z itu kalau kerja bukannya ininya dulu, bukannya kerjanya dulu, foodnya dulu, bener nggak? Kalau kerja absen dulu, jangan bikin kopi dulu. Tapi kalau di kerjaan nggak ada kopi, nggak ada aqua, nggak di air panas, kayaknya garing, bener nggak? Bener nggak? Giliran makan siang bukannya makan siang tapi main pingpong ya. Jadi beda, kalau perusahaan dulu kita kerja nggak ada makanan, kayak ada makanan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sekarang kan nyari minimal di kantornya tuh ada food court-nya, atau ada snack atau ada swalayan tertentu. Itu tuh jadi salah satu pertimbangan. Itu kan nambahin kos pengeluaran. Minimal perusahaan kasih camilan lah dikit di mejanya gitu. Nah itu kenapa saya bisa bilang kayak gini? Karena saya juga bergaul sama para Gen Z gitu kan. Aduh Kak Teh Mia, aku nggak mau kerja di perusahaan gitu, nggak asik, nggak ada makanannya, nggak bisa ngemil, ternyata makanan tuh jadi satu pertimbangan ya gitu. Terus fashion misalnya, aduh nggak enak harus pakai baju seragam, diatur bajunya. Gue kan sukanya casual bla 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 gitu. Nah itu adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara keinginan Gen Z dan juga perusahaan. Terus saya bilang sama si perusahaan, ya udah kalau gitu kita rubah gitu. Ada makanannya, bajunya juga disesuaikan. Malah akhirnya para direkturnya pakai kaos, ada jam-jam, ada hari tertentu. Terus juga kantornya dibuat jadi lebih entertaining gitu. Ada full color dan lucunya di setiap departemen ada yang tadinya cuma putih doang gitu kan, zaman-zaman kita sekolah gitu dulu. Kalau putih itu kesannya jadi papan tulis hitam gitu ya. Sekarang udah beda, tuh akhirnya ternyata benar Gen Z-nya lebih loyal, lebih fun gitu. Apalagi sekarang kan di perusahaan-perusahaan besar malah mereka bisa kerja di mana aja, nggak harus di kubikel kan gitu. Betul, udah males tuh kubikel tuh. Jadi memang dari sisi lifestyle-nya juga, terus dari sisi lingkungan kantornya juga harus dirubah gitu. Ini bicara Gen Z di karir ya gitu. Oke, jadi harus kita menyesuaikan. Tuh Mas Miko harus menyesuaikan kita sama Gen Z. Kalau saya kan milenial menjembatani biasanya nih, baby boomer dan Gen Z. Tengah-tengah ya. Karena kalau dikasih tahu semua nggak seru, ya nggak sih? Apa ya 2F berikutnya ya? Apa tuh, kita tunggu nanti. Langsung penasaran. Karena penasaran itu bikin jadi pemasaran. Oh iya, betul. Iya. Jadi ya banyak lah yang Teh Mia mah ada di mana-mana. Salah satu tadi di Smart FM, rutin di sana untuk bisa menggali ilmunya lagi. Itu sosial media Teh Mia apa? Sosial media aku @miamariana28. @miamariana. Dan aku memang bukan tipe orang yang online gitu. Saya nggak aktif di sosial media karena aku bilang saya lebih senang di offline, ketemu langsung. Ya siapa tahu dia nanya dulu di DM, iya, terus boleh, ngajak boleh. ketemu. Nah, itu boleh tuh, tanya karir. Ya, iya, gitu. Ada lagi Kak Mas Miko terakhir? Apa namanya? Tadi kan kita sudah ngomongin tentang gap Gap lah ya. Gen Z gitu ya. Sebenarnya mereka bisa sukses nggak sih dengan itu? Pasti. Justru kesuksesan kita mungkin bisa dibilang sekarang ini hampir 60% kali ya, itu ditentukan oleh Gen Z. Karena mereka adalah generasi penerus bangsa gitu ya. Jadi kalau bicara teknologi, bicara digital, serahkan pada ahlinya. Nah, ahlinya adalah Gen Z gitu. Contoh simpelnya aja, misalnya handphone saya rusak dulu. Kalau saya rusak langsung ke proxy misalnya handphone. Sekarang nggak, kasih anak saya 5 menit selesai. Iya nggak sih? Jadi perusahaan itu perlu Gen Z, perlu satu darah segar gitu. Bagaimana dia bisa beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat. Mereka gitu. mau ngulik gitu ya, cari ngulik sendiri. gitu. Hanya seringkali bahwa kita langsung suka underestimate si Gen Z ini. Karena kunci Gen Z ini adalah diberikan kesempatan, tapi jangan kitanya tuh kepo gitu. Kitanya tuh yang rigid. Udah sampai mana? Judge Udah gitu ini ya. belum. Nah itu nggak banget. Karena kalau bicara Gen Z adalah result oriented. Lo kasih gue tanggung jawab, gue mau begadang kayak, gue mau selesainya kapan, tapi gue selesai gitu. Nah itu tipenya. Kalau kita kan perusahaan sering sekali ada SOP. Betul. Harus standarnya jelas, A sampai Z-nya, hulu hilirnya udah sampai mana. Nah Gen Z itu nggak seperti itu gitu. Bisa jadi dia baca SOP-nya, setelah itu dilupakan. Gitu ya. Jadi memang pentingnya Gen Z adalah memberikan seluas-luasnya kesempatan gitu ya, untuk bisa F-nya sebenarnya salah satunya adalah fantasi. Mereka berikan banyak imajinasi, ide. Jangan langsung kayak salah satu perusahaan transportasi terkenal
itu aku kebetulan punya teman HR juga di sana. Ternyata mereka punya satu kesempatan project gagal namanya. Jadi para Gen Z dikeluarkan ide-idenya, kalaupun gagal ya nggak apa-apa, nggak dimarahin, nggak dibully, itu adalah satu proses perubahan, proses transformasi. Nah kalau kita kan enggak kan, kalau kesalahan sedikit langsung dibully, disuruh resign atau sebenarnya kalau Gen Z itu memang senang mencoba gitu-gitu. Tapi tetap dikasih satu rambu-rambu yang jelas. Gitu. Bener nggak masuk transfer Gen Z? Enggak sih, enggak Gen Z, saya milenial. Atau itu udah baby boomers tapi pakai susuk gitu? Emang muka saya Gen Z tapi umur di itu ya? Ya umur milenial. Nah terakhir nih, Temia, kalau dari saya tuh penasaran tanggapan Temia akan yang sama isu ini nih belakangan ini soal batas usia. Kalau tadi kan kita ngomongin Gen Z tuh kayaknya gini-gini, walaupun ada kelebihannya juga banyak gitu ya. Tapi seumuran saya nih lagi rame soal batas usia. Batas usia maksimal 25, 30 gitu. Saya yang udah 30 terakhir nih, udah ngeri juga, Wah, susah juga nih, batas usia 30, pengalaman 10 tahun. Gimana caranya tuh gitu, Nah itu gimana tuh menyikapi itu, dan apalagi kemarin di MK juga dibatalkan, nggak mau gitu. Bukan ini yang batas usia pekerjaan. Batas usia pekerjaan itu kemarin dibatalkan sama MK karena itu nggak masalah gitu. Nah itu gimana tuh? Iya, sebenarnya kalau bicara batas usia itu sebenarnya sangat terkait juga dengan yang namanya universitas. Kita setiap tahun kan mencetak para fresh graduate gitu. Sebenarnya kalau menurut saya versi saya Career Connector itu sebenarnya kalau bicara batas usia harusnya tidak dibatasin gitu. Karena ujung-ujungnya dari perusahaan nyari pengalaman, bukan usia gitu. Tapi kan pemerintah juga punya satu kebijakan kalau misalnya kita fokusnya nggak dibatasin, ujung-ujungnya yang udah kayak masuk kron, udah dalam tanda kutip udah punya usia, sudah berusia tapi pengalaman akhirnya akan diambil. Tapi si para fresh graduate yang sudah dicetak sama universitas ternama bisa jadi nggak ada pekerjaan. Menunggu gitu. Dia ya. Akhirnya kan ya ini kan kalau bicara pemerintahan kan bicaranya kan interview ya gitu. Jadi makanya perusahaan-perusahaan kalau pada saat saya merekrut itu sering sekali bilang maksimum 23 tahun misalnya gitu. Nah, kalau dibilang pengalaman 23 tahun bisa bicara apa gitu ya. Tapi ternyata itu juga ada link khusus, akhirnya ngeling juga ke Depnaker, ada peraturan karena kita memberikan kesempatan para fresh graduate juga untuk bekerja gitu sih. Jadi menurut saya versi saya, mohon maaf kalau salah karena sebenarnya banyak yang terkait, nggak cuma bicara perorangannya aja. Karena kalau misalnya nggak dibatasin ya bisa jadi semuanya melamar dan si para fresh graduate udah pasti nggak akan ada kesempatan gitu. Karena ini, akhirnya saya bisa memaklumi. Tapi juga maksudnya dari perusahaan juga harus bisa lihat juga. Betul. Ya. Makanya pentingnya kan akhirnya kita nggak fokus di kerjanya tapi di karyanya. Di karyanya kayak saya udah tuwir gitu ya. Jadi sampai semangatnya ya tuwir jadi gue ini. Tapi karena kita punya karya akhirnya nggak ada batas usia juga gitu. Akhirnya kita yang saya bilang tadi kalau udah bicara karya adalah karir is follow you gitu. Kita justru yang tetap akhirnya ini bisa menyeimbangkan karir gitu. Jadi kalaupun misalnya di luar sana ada Jakartans yang aduh gue udah pensiun nih gitu ya. Gue mau kerja apa, tenang aja masih ada kok ini kesempatan. Karena biasanya ke pensiun aku juga suka membantu perusahaan itu justru mencari konsultan ahli dan itu biasanya para pensiuner itu nggak bicara batas usia dong. Betul, gitu. itu dicari. Tapi skill yang dia miliki, pengalaman itu selama hidup. Semoga gitu masih kedengeran ya, saya pegang aja. Ya udah sih, di sini nggak apa-apa juga. Iya. Oke deh, kalau begitu juga kita juga udah lama banget ini ngobrol, nggak berasa banyak ilmunya ya. Tapi kan tadi udah 1 jam ya? Udah 1 jam ini. Jadi ada janjiin sama Temia, siapa tahu nanti ada part 2-nya lagi. Ya kan, kalau misalkan tema-tema menarik lain. Betul, Jakarta suka pembahasannya sama Temia, ya kita undang lagi, Mas Miko undang lagi. Iya. Aja nanti. Ya, dan mungkin teman-temannya Temia juga nanti mau ngobrol juga kan di sini kapan-kapan. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Temia. Makasih Mas Miko, sama-sama sukses juga. Ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Baik, terima kasih. Dan ini hari Kamis, pastikan Jakarta Kamis singkatan kami optimis. Optimis ya. Oke, baik, terima kasih kesempatannya Mas Miko, Mas Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.